Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, seorang agen asuransi di Allianz Life Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang cara mengajukan cuti premi pada polis asuransi jiwa unit link. Apa itu cuti premi? Nah, ini adalah fitur yang khas pada produk unit link. Tapi sekaligus istilah ini banyak disalahpahami ya. Banyak orang mengira bahwa asuransi yang dia ambil itu misalnya masa bayarnya 10 tahun atau 8 tahun. Setelah itu boleh stop bayar sampai selamanya. Nah, ini keliru ya jika produknya adalah unit link. Sebenarnya sesuai dengan istilah yang dipakai yaitu cuti premi, itu tidak ada ya cuti yang selama-lamanya. Kalau itu kan berarti berarti ya. Kalau di dunia kerja ya cuti itu kan hanya beberapa hari ya. Kalau berhenti selamanya berarti ya PHK. Tapi bisa nggak cuti preminya selamanya? Bisa-bisa saja ya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Yaitu jika nilai investasinya menghasilkan return ya yang lebih besar daripada biaya-biaya yang dikenakan setiap bulannya. Selama masa cuti, biaya-biaya polis tetap dipotong ya dari saldo investasi. Biaya apa? Yaitu biaya asuransi dan biaya administrasi. Ini yang terutama ya. Selain itu ada biaya pengelolaan investasi yang ini sudah masuk ke harga unit. Jadi nilai investasi akan berkurang setiap bulan. Apalagi jika kondisi pasar sedang buruk ya, misalnya indeks saham anjlok, maka nilai unitnya pun akan turun juga gitu, sehingga akan lebih banyak jumlah unit yang dipotong. Ketentuan dalam polis unit link adalah keaktifan polis itu tergantung pada nilai investasi. Selama nilai investasi cukup untuk membayar biaya-biaya, maka polis aktif. Tapi jika saldonya sudah tidak cukup untuk membayar biaya-biaya, maka polisnya akan lapse atau non-aktif. Jadi sebelum Anda memutuskan cuti premi, perlu dipahami dulu mengenai ketentuan ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengajukan cuti premi? Nah, kalau di polis Allianz, caranya adalah dengan mengisi formulir perubahan polis non-finansial, lalu dicentang pada kolom cuti premi. Lalu kirimkan formulir itu ke kantor Allianz. Oke, formulirnya seperti ini. Formulir permohonan perubahan polis non-finansial khusus untuk produk unit link. Harap diisi dengan huruf kapital. Nomor polis, nama pemegang polis ya diisi, tempat tanggal lahir, identitas, kewarganegaraan, nomor tertanggung. Apakah ada perubahan alamat dan atau nomor telepon di polis? Jawab ya atau tidak. Jika ada, tuliskan perubahannya. Lalu dokumen yang perlu dilampirkan adalah fotokopi kartu identitas pemegang polis. Ini aja ya, dicentang di sini. Selanjutnya A, jenis perubahan ya, diisi sesuai dengan keperluannya. Di sini ada revisi data tertanggung, revisi data pemegang polis, revisi data pembayar premi, revisi data beneficial owner, perubahan pemegang polis, perubahan pembayar premi, perubahan beneficial owner, perubahan data penerima manfaat atau termaslahat, perubahan metode pembayaran premi. Nah, lalu cuti premi dicentang di sini ya, di cuti premi. Periode cuti premi ditulis ya sejak tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini harus memperhatikan tanggal jatuh tempo. Misalnya tanggal jatuh temponya 10 Juli. Maka periode cuti premi sejak tanggal 10 Juli tahun ditulis ya tahun berapa sampai tanggal, nah jangan tanggal 10 lagi tapi kurangi 1 hari, yaitu sampai tanggal 9 Juli di tahun yang dikehendaki. Misalnya 10 Juli 2022 sampai tanggal 9 Juli 2025. Nah itu seperti itu ya cara nulisnya. Atau sampai tanggal 9 Desember 2025 itu boleh ya. Tidak harus di bulan Juli juga. Oke, penting untuk diperhatikan ya. A. Selama periode cuti premi, Anda akan dikenakan biaya bulanan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya atau iuran asuransi, biaya atau ujrah administrasi, lalu biaya cuti premi jika ada. Ketidakcukupan nilai investasi pada polis untuk membayar biaya bulanan selama periode cuti premi dapat mengakibatkan polis berakhir atau lapse. Lalu B. Fasilitas cuti premi akan berakhir secara otomatis jika Anda melakukan pembayaran premi dalam periode cuti premi.
Lalu C. Sehubungan dengan pengajuan cuti premi, Anda perlu memperhatikan fitur atau fasilitas tertentu, misalnya fasilitas pembayaran premi otomatis dan fasilitas lainnya yang diatur pada ketentuan polis Anda. D. Untuk polis yang memiliki fasilitas polis tetap berlaku, apabila Anda melakukan cuti premi, maka fasilitas polis tetap berlaku ini menjadi tidak berlaku. Oke, lain-lain kosongkan saja. Yang bagian B diisi ya, data pertukaran informasi antar negara individu. Ini untuk form perpajakan antar negara ya. Lalu C. Pernyataan pemegang polis. Ini silahkan dibaca. Lalu tanda tangan ya di sini ya, di bagian pemegang polis. Untuk data agen boleh dikosongkan. Kalau Anda bisa bertemu agennya, silahkan agennya diminta tanda tangan. Tapi tidak ada tanda tangan agen pun tidak apa-apa. Kemudian verifikasi oleh kantor alien ya, ini kosongkan saja. Selanjutnya formulir yang telah diisi itu dikirim ke alamat sebagai berikut. Individual Life Claim, nomor polis tuliskan, tujukan ke Allianz Document Management Center Jakarta di Gedung Setiabudi Atrium lantai 3, Jalan HR Rasuna Said Kafling 62 Jakarta Selatan 12920. Nah, dapat pula dikirim ke kantor agen Anda. Nah, beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Sebelum mengajukan cuti premi, pastikan Anda memahami konsekuensinya. Selama masa cuti premi, biaya asuransi dan administrasi tetap dipotong dari nilai investasi. 3. Periksa dulu nilai investasi polis Anda agar Anda dapat memperkirakan berapa lama bisa cuti. Nilai investasi dapat dilihat di portal Allianz Easy Connect atau ditanyakan ke CS Allianz. Lalu, jika Anda mengirim melalui kantor pos, itu gratis biaya kirimnya ya. Informasinya bisa dibaca di web Allianz. Pengiriman dokumen transaksi dan klaim. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, apa bedanya mengajukan cuti premi dengan tidak mengajukan cuti premi? Padahal biaya-biaya asuransi itu kan tetap dipotong. Mau ajukan cuti premi ataupun tidak, ya, biaya asuransi tetap dipotong dari nilai investasi. Bedanya adalah jika Anda mengajukan cuti premi, maka Anda tidak akan menerima tagihan jatuh tempo. Itu aja sih. Dari segi ketentuan polis ya sama aja ya. Untuk bisa polis aktif, maka saldo harus cukup untuk membayar biaya asuransi dan administrasi. Bahkan ada bayar premi terus pun polis bisa lapse ya, jika saat itu saldonya habis dan biaya asuransinya sudah lebih besar daripada premi yang dibayarkan. Karena kan biaya asuransi itu naik setiap tahun, lama-lama bisa lebih besar dari premi. Tapi itu ya nanti ya, puluhan tahun ke depan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengajukan cuti premi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.